Ya, sahabat muda mulia, alhamdulillah hari ini sudah bergabung di studio kita. Ada dua orang narasumber yang tentunya nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang fenomena yang sering atau mungkin akhir-akhir ini kita jumpai. Salah satunya adalah tentang keamanan data pribadi. Sudah hadir di sebelah saya ada Mbak Safirina Aulia Rahmi. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, muda mulia. Dan kemudian yang kedua ini adalah Mas Muhammad Imawan Aulia. Assalamualaikum Mas. Salam. Ya, kalau tadi yang seperti sudah saya sampaikan ya dengan Mas Imawan dan juga Mbak Safirina gitu, bahwa fenomena mengenai data pribadi ini akhir-akhir ini di Indonesia menjadi topik yang banyak dibicarakan begitu oleh masyarakat ataupun juga pemerintah gitu. Nah, yang ingin kita kemudian bahas mungkin ya lebih lanjut adalah sebenarnya seberapa penting sih data pribadi bagi seorang individu itu sendiri. Mungkin dimulai dari Mbak Safirina terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Fatera. Jadi kalau menurut saya, seberapa penting sih data pribadi harus kita amankan seperti itu ya? Ya sangat penting sekali kan data pribadi kita itu bisa jadi disalahgunakan oleh orang lain untuk semisal bisa jadi penipuan dan penipuan itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri tapi juga bisa merugikan orang sekitar kita gitu. Contohnya semisal data pribadi saya dicuri semisal seperti itu. Contohnya seperti KTP gitu. Atau misal data pribadi saya tentang nomor WhatsApp atau foto gitu. Bisa jadi data saya digunakan oleh orang lain untuk menipu orang lain dan itu bisa berdampak sangat negatif ya, sangat krusial sekali. Seperti itu menurut saya. Berarti sebenarnya nih muda mulia ya, ketika sebuah data pribadi itu kemudian menjadi sebuah elemen yang penting tadi ya, berarti kan sebenarnya ada upaya-upaya juga ya yang perlu kita lakukan atau bagaimana kita kemudian memproteksi tadi. Seperti yang tadi Mbak Safirina sudah sampaikan bahwa bisa saja gitu KTP yang kita miliki kemudian tersebar luaskan gitu ya di masyarakat dan menjadi bahan atau bahkan misalnya sekarang ada ya fenomena seperti pinjaman online gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah, kalau dari kacamata IT sendiri Mas Imawan gitu, kira-kira adakah upaya dari perkembangan teknologi sendiri di dalam memproteksi data-data yang sifatnya mungkin pribadi tadi Mas? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fatera terkait dengan kebocoran data ya ibaratnya. Jadi di informatika sendiri itu ada yang namanya cyber security Mas. Jadi cyber security ini merupakan cabang ilmu ya, cabang ilmu yang aware tentang keamanan khususnya di cyber. Dalam artian dia mengamankan dari kebocoran data, serangan-serangan hacker dan lain-lain. Jadi user pun bisa mempelajarinya dengan cukup mudah ya, mungkin bisa dilihat di YouTube mungkin ya, tutorial singkat lah ibaratnya. Itu untuk pengamanan data masing-masing orang gitu, atau data-data pribadi. Ya, berhubungan dengan data pribadi, jadi data yang bisa dibilang sensitif itu ada benarnya juga dari yang Mbak Safirina bilang tadi, lebih krusialnya data KTP ya. Ternyata penyalahgunaan data KTP pun yang tersebar di internet sangat luas ya. Selain pinjaman online mungkin bisa digunakan sebagai mengatasnamakan si yang punya KTP itu untuk melancarkan serangan penipuan ya. Bisa dibilang. Teman-teman kayaknya sudah nggak asing ya dengan mengatasnamakan keluarga mungkin yang data KTP-nya dicuri untuk meminta sejumlah uang ya. Seperti tebusan ya Mas. Betul. Dan banyak korbannya juga karena dekat ya mungkin dekat dan ingin membantu dalam posisi urgent ya ibaratnya. Oke, jadi itu menurut saya Mas Fatera. Oke, ini jadi sebuah bahasan yang menarik ya tentu sahabat muda mulia gitu, bahwa ternyata di dunia informatika sendiri atau di teknologi kita sendiri sekarang kita kenal istilahnya tentang cyber security tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Imawan. Salah satu fungsi cyber security tadi kalau misalnya kita bisa dengarkan penjelasan dari Mas Imawan sendiri, yakni memproteksi gitu ya Mas ya, data-data terutama data-data penting terkait yang sifatnya individual ataupun mungkin kolektif juga bisa ya Mas berarti ya. Misalnya di suatu daerah gitu kemudian dilindungi oleh cyber security itu juga memungkinkan ya berarti ya. Sangat memungkinkan Mas. Ini ranahnya nggak cuma pribadi ya teman-teman muda mulia. Jadi mungkin apabila teman-teman muda mulia bekerja di bidang spesialis ya khususnya di kantor mungkin
itu cyber security sangat bisa diterapkan. Jadi dia ranah perlindungannya nggak cuma individu tapi bisa level instansi, atau mungkin lebih besar lagi, bisa kota bahkan negara ya. Kayaknya tiap-tiap negara pun punya sistem pengamanannya sendiri ya. Karena menghindari apa ya, pencurian data dan lain-lain ya, untuk kepentingan tertentu. Sangat menarik nih, sahabat muda mulia. Kemudian mungkin saya akan bertanya kembali nih ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Mbak Safirina. Mbak Safirina ini kan kebetulan bergerak di bidang kesehatan ya Mbak ya. Nah, kira-kira untuk pengamanan data sendiri, apa sih yang biasa dilakukan atau peran apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya gitu untuk memproteksi data pribadi dari pasien misalnya ataupun hal-hal lainnya? Terima kasih pertanyaannya Mas Patera. Jadi bagaimana caranya kita mengamankan data pasien gitu ya. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Imawan tadi, jadi kita bisa berkolaborasi dengan sektor informatika atau sektor IT untuk mengamankan data-data pasien yang ada di instansi kesehatan. Karena data di instansi kesehatan itu sangat penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena di situ terdapat data rekam medis pasien. Data rekam medis pasien itu kalau semisal tersebar, dampak di individunya apa? Bisa jadi terjadi stigma atau diskriminasi terhadap pasien tersebut yang kemudian membuat pasien tersebut menjadi down, dan itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis si pasien tersebut. Itu untuk secara pribadi. Tapi kalau semisal secara nasional atau negara, contohnya saja seperti di BPJS. Di BPJS itu data peserta BPJS pasti tidak hanya NIK, tidak hanya alamat, tapi di situ juga ada data terkait income atau gaji, kemudian ada data mengenai di mana peserta tersebut bekerja. Nah, itu kan datanya lumayan lengkap. Nah, itu kalau semisal sampai bocor atau tersebar, itu pasti bisa merugikan satu negara juga, apalagi kalau ada orang yang memanfaatkan data-data tersebut untuk sebuah penipuan. Nah, seperti itu. Mungkin saya sekaligus bertanya kembali dengan Mbak Safirina ya gitu. Mungkin kita juga bertanya-tanya ya, sahabat muda mulia gitu. Kira-kira upaya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu sebagai orang yang awam mungkin ya dalam memproteksi atau kemudian menjaga identitas pribadi kita gitu. Karena kalau kita lihat fenomena saat ini kan banyak ya, baik di kehidupan kita sehari-hari ataupun kegiatan sehari-hari, ada beberapa data yang kemudian akhirnya diminta gitu, baik oleh instansi ataupun bahkan ketika kita membeli sebuah produk gitu ya, ada beberapa produk yang kemudian akhirnya memerlukan data-data gitu dari diri kita. Nah, kalau misalnya di bidang kesehatan sendiri Mbak gitu, apa ya kira-kira atau mungkin secara umum juga gitu ya, kira-kira upaya yang bisa dilakukan oleh seorang individu gitu untuk bisa menjaga data pribadinya dia dalam rangka tadi untuk meminimalisir tentunya kebocoran data dan lain sebagainya. Oke, untuk cara memproteksi data individu, kalau kita sendiri kita bisa menggunakan kode unik. Jadi ketika kita membuat sebuah password akun apapun gitu, kita bisa menggunakan kode unik. Jangan kayak kita menggunakan password yang simple, semisal tanggal lahir. Nah, itu kan sangat riskan sekali, apalagi sekarang tanggal lahir itu bisa kita akses dimanapun dengan mengetik nama saja, bahkan kita bisa menemukan tanggal lahir orang tersebut gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan kode unik, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa memfilter apapun yang kita dapatkan di sosial media, ataupun apapun yang kita dapatkan, semisal contohnya ada broadcast atau semisal chat yang dari nomor asing. Sekarang kan banyak ya, kayak orang-orang mendapatkan chat dari nomor asing, di mana di situ kita harus mendownload atau membuka suatu aplikasi yang takutnya aplikasi tersebut bisa integrated dengan akun bank kita, seperti itu ya kan. Sekarang kan banyak ya masyarakat itu yang berobat atau memeriksakan dirinya tidak hanya datang ke tempat, semisal tidak hanya datang ke rumah sakit atau ke klinik. Ada beberapa juga yang dia berkonsultasi kesehatan melalui platform online gitu kan. Nah, jadi di situ kita juga perlu selektif dan hati-hati dalam memilih platform, karena bisa jadi ketika kita melakukan konsultasi kemudian data tersebut bocor dan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satu yang bisa saya sarankan ketika kita mau berkonsultasi online terkait kesehatan itu adalah platform Halodoc, di mana di situ mereka sudah berintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Harapannya kalau sudah berintegrasi dengan Kementerian Kesehatan dengan skala yang besar seperti itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengamankan data-data kita, seperti itu.
Ya, ini menarik sekali ya, sahabat mulia, bahwa tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Safirina gitu. Ternyata kita juga perlu banget nih untuk selektif memilih platform mana. Salah satunya tadi yang dicontohkan adalah misalnya kita ingin berkonsultasi gitu ya tentang kesehatan kita secara online, kita perlu memilih layanan yang trusted tadi atau dipercaya agar data-data yang kemudian kita serahkan tadi tidak disalahgunakan gitu. Tentu kan harapannya data-data yang kita berikan ini kemudian dikelola gitu dengan baik sehingga tidak ada kebocoran data itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong mengenai kebocoran data, sahabat mulia, mungkin kita akan bergeser sedikit ke Mas Imawan gitu. Nah, peran-peran atau misalnya cyber security sendiri itu secara umum, baik tadi kalau Mas Imawan sampaikan adalah bisa di instansi ataupun di dalam sebuah negara bahkan gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau bisa diceritakan prosesnya cyber security itu kemudian memproteksi data-data dari setiap individu atau warga negara gitu secara umum? Oke, jadi peran cyber security dalam mengamankan data itu, ini saya jabarkan dari individu dulu ya. Ya. Dari individu mungkin kita harus punya pengetahuan dasar tentang cara mengamankan data yang baik dan benar, dan juga kita harus tahu value data yang ingin kita amankan. Contohnya kayak foto KTP ya, itu yang sering diserang ya. Dan juga dokumen-dokumen penting seperti scan-scanan surat berharga. Oke. Itu sangat gampang dicuri ya apabila hacker mempunyai akses ke laptop atau device yang dipakai untuk menyimpan data gitu. Selain itu, user juga harus selektif dalam mengamankan data yang bervalue tinggi lah ibaratnya, seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga harus memilih metode yang sering dipakai. Ini saya pribadi ya. Biasanya saya mengamankan data itu ke dua jenis media penyimpanan. Yang pertama media penyimpanan seperti USB mungkin ya, flash disk, hard disk eksternal. Yang media penyimpanan yang bisa teman-teman muda mulia bawa kemana-mana gitu. Dalam artian ketika kita memerlukan data langsung tersedia gitu. Dan yang satunya lagi itu secara online ya, atau mungkin teman-teman kenalnya sekarang dengan Google Drive lah. Itu teman-teman bisa ngamankan atau nge-backup data dengan ngupload data-data yang sudah diseleksi tadi ke situ. Oke, itu untuk individu. Dan untuk instansi, ini diharapkan ya, instansi yang benar-benar bertugas dalam mengamankan data itu nge-hire spesialis. Dalam artian kita atau instansi tersebut tidak perlu mengelola pribadi ya. Jadi tinggal menyerahkan ke yang ahlinya gitu. Itu lebih menghemat waktu dan juga pengadaan juga ya, mungkin lebih ke pengadaan SDM-nya ya. Dari penjelasannya Mas Imawan tadi, itu berarti kan sebenarnya kita penting ya, sahabat muda mulia, untuk melakukan backup data gitu, ataupun juga tadi di instansi, kemudian andai kata sahabat muda mulia ada yang bekerja di instansi, biasanya instansi sendiri akan meng-hire atau merekrut orang-orang yang mungkin paham gitu tentang bagaimana mengelola data itu. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita nih, sahabat muda mulia, ternyata penting bagi kita untuk punya backup data gitu. Karena ketika kita punya backup data, paling tidak ketika data kita hilang atau kemudian diretas, kita masih punya cadangan gitu ya, data andai kata memang data itu diperlukan suatu saat. Nah, kita lihat bahwa fenomena mengenai peretasan data juga sebenarnya akhir-akhir ini menjadi isu yang cukup booming di kalangan Indonesia sendiri. Salah satunya mungkin teman-teman muda mulia juga pernah melihat tentang kebocoran data yang terjadi di pemerintahan gitu, yang dikelola oleh pemerintahan itu sendiri. Nah, kira-kira terkait fenomena ini, mungkin kita akan bertanya kepada narasumber kita, gimana sih pandangan atau kemudian tanggapan? Kita mulai dari Mbak Safirina terlebih dahulu ya. Gimana tanggapan Mbak Safirina terhadap fenomena yang mungkin saat ini lagi cukup happening gitu Mbak di masyarakat? Fenomena kebocoran data yang terjadi saat ini bisa menunjukkan bahwa betapa lemahnya sistem pemerintahan dalam keamanan cyber. Kemudian bisa juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Bayangkan saja ketika data kita sudah kita percayakan kepada pemerintah, ternyata pemerintah tidak bisa membackup atau meng-save ya data-data kita, sehingga bisa saja digunakan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kondisi ini
ya sahabat mulia juga sebenarnya menjadi autokritik gitu bagi kita pribadi ataupun juga bagi pemerintah gitu, bahwa data-data ini adalah sesuatu yang penting gitu, sehingga kalau misalnya ini bocor kemudian jatuh di tangan yang tidak tepat, maka ini bisa disalahgunakan begitu ya, sehingga di masa yang akan datang tentu kita berharap bahwa kemudian ada perkembangan atau pengembangan yang lebih baik lagi dalam upaya memproteksi data itu sendiri ya. Nah, ini menarik ya sahabat muda mulia gitu. Kalau tadi kita dengarkan dari apa yang disampaikan Mas Im, ternyata penting juga gitu untuk memilih password yang tepat, atau mungkin juga inskripsinya jadi agak sedikit lebih rumit gitu ya. Mungkin memang sedikit lebih rumit, tapi ketika itu menjamin keamanan, kayaknya itu menjadi pilihan yang jauh lebih tepat gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang tadi saya tangkap sebenarnya ketika kita mencoba mempercayakan data kita gitu, atau menggunakan platform ataupun media secara daring atau secara online gitu ya, ternyata penting juga loh bagi kita untuk lebih selektif ya, untuk memilih ataupun kemudian merekrut mungkin orang-orang yang akan mengelola data pribadi kita, yang tentunya harapannya paling tidak kita meminimalisir kemungkinan adanya kebocoran data tadi yang seperti yang mungkin sahabat mulia saksikan di akhir-akhir ini gitu ya. Nah, kalau misalnya sebagai penutup nih untuk Mas Im dan juga Mbak Safirina, kira-kira apa closing statement yang bisa diberikan gitu untuk sahabat mulia di rumah terkait fenomena seperti yang dihadapi saat ini? Oke, closing statement dari saya ini cukup singkat, padat, dan jelas, yaitu datamu tanggung jawabmu. Jadi kita nggak perlu menyalahkan orang lain atas kehilangan data pribadi. Jadi lebih baik pintu pertamanya ya dari teman-teman muda mulia sendiri dalam pengamanan data gitu. Hindari flexing data pribadi kalian di sosial media. Nah, sahabat muda mulia, ternyata penting ya bagi kita untuk menjaga data pribadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, ternyata menjaga data pribadi menjadi tanggung jawab bagi diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyalahkan pihak lain, tapi ketika kita bisa melakukan upaya, salah satunya juga tadi untuk tidak flexing mengenai data pribadi kita, harapannya hal ini bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran data dan juga tentunya tindakan kriminalitas yang tidak kita inginkan. Nah, sebagai penutup nih ya, muda mulia sekalian, bahwa tadi kita sudah banyak diskusi dengan narasumber. Ternyata penting ya bagi kita untuk menjaga data pribadi kita, terutama upaya dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya tadi caranya adalah mungkin menjaga data pribadi dengan membuat password yang lebih rumit, ataupun juga akhirnya kita tidak flexing mengenai data pribadi kita. Demikianlah sesi kita di hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat muda mulia sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Patra Adwiko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.